Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah penyesalannya ke kamu. Penyesalannya ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar aja, sah-sah saja. Silahkan dipilah dan dipilih, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu masing-masing. Kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Kita lihat dulu teman-teman, ada energi seperti apa dari seseorang yang penyesalannya mendalam ke kamu. Ada energi apa pada saat ini? Jealousy. Teman-teman, salah satu yang dia sesali adalah ada energi kecemburuan yang sangat mungkin pada saat ini kuat ke kamu ya. Dia mungkin cemburu ketika kamu mungkin sudah move on ke orang yang lain, atau kelihatan tidak benar-benar membutuhkan sosok dia lagi. Itu sangat mungkin. Atau bahkan kamu sudah kelihatan punya yang baru atau dekat dengan orang baru. Nah, energi ini membuat dia menjadi menyesali mungkin ya. Apa yang terjadi di antara kalian? Nanti kita coba nonton lagi. Ada apa? Ya, kita coba lihat di kartu-kartu berikutnya. Yang pasti, kecemburuan ini menjadi satu trigger atau pemantik utama kenapa dia menyesali segala sesuatunya. Friendship. Teman-teman kalian itu mungkin saja berawal menjadi teman saja ya. Jadi hubungan ini awalnya cuma temenan, atau memang hubungan ini awalnya memang dari dikenalin sama temen, atau masih dalam satu circle yang sama. Jadi mungkin awalnya memang hubungan ini belum diarahkan untuk ke arah yang serius sebenarnya. Teman-teman, sekarang orang ini juga sangat mungkin menyesali kenapa sih dia tidak mau berkompromi sama kamu ya. Karena sangat mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang ego, tidak mau kalah, tidak mau ngalah, maunya semua ikutin apa yang maunya dia gitu ya teman-teman. Jadi sangat mungkin banget sekarang ada energi seseorang ini sepertinya mulai menyesali kenapa selama ini dia tidak mau berkompromi dan ketemu jalan tengah di antara kalian ya. Harus egonya besar sehingga menghancurkan hubungan kalian. Ada energi gosip ya. Kamu sangat mungkin juga berdiri dengan seseorang yang menyesali karena apa? Karena begitu banyak dengar omongan apa kata orang luar. Omongan orang luar banyak sekali mempengaruhi hubungan ini gitu ya teman-teman. Akhirnya dia tidak pernah benar-benar punya sikap yang tegas, punya sikap yang jelas. Justru lebih banyak dipengaruhi pihak luar. Ini bukan sesuatu yang positif ya teman-teman ya. Lalu ada energi obsession. Ternyata ya, dia menyesali, energinya adalah setelah semua yang terjadi, dia tidak bisa melupakan obsesi tentang kamu. Artinya orang ini menyesali karena energi dia ternyata masih sangat terkunci di kamu, teman-teman. Ada energi empty stage. Saat ini orang ini sangat mungkin menyesali apa yang terjadi ya, atau perilaku atau bahkan omongannya ke kamu, karena sekarang yang dia rasakan adalah adanya energi kehampaan, energi kekosongan gitu ya. Dimana orang ini mungkin saja tidak benar-benar bisa menggantikan posisi kamu di hatinya dia dengan orang lain. Jadi energi kekosongan dan kehampaan itu sangat kuat sekali. Karena ternyata dia masih menyimpan energi kekaguman yang sangat mendalam sama kamu teman-teman. Ada energi secret admirer. Jadi gimana pun juga dia masih ada energi kekaguman ya. Dan sangat mungkin dia merasa menyesal kalau dia selama ini foolish ya, bodoh ya. Mungkin ceroboh, mungkin sekali tidak dewasa. Terus habis itu mungkin sikapnya tidak stabil, berubah-ubah gitu ya teman-teman. Dan saat ini sangat mungkin banget ada energi seseorang ini merasa sekali menyesali tidak mau benar-benar memperjuangkan atau berkorban untuk kamu ya. Karena apa? Karena ternyata mungkin saja kamu adalah sosok yang paling mau berkorban untuk dia. Dia mulai menyadari kehilangan sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang sangat-sangat berharga gitu ya teman-teman, karena ego dan kebodohannya dia.
Lalu ada energi divinely guided. Perasaan merasa bersalah ini juga salah satunya ada energi dari semesta yang sangat mungkin mengarahkan dia mungkin untuk bergerak ke kamu. Ada energi menuju ke kamu, ada energi koneksi di antara kalian ya. Kita sekarang mau coba lihat sebenarnya ada energi masalah apa sih antara kamu sama dia, selain ada yang tadi ya, tidak mau berkompromi, banyak orang luar gitu ya. Kita coba lihat ada apa sih. Nah, ada begitu banyak trauma. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin ya banyak trauma yang belum kelar ya, masih banyak shadow di dalam diri yang belum jelas ya teman-teman. Sehingga kamu juga banyak mengalami trauma menjalankan hubungan ini ya. Karena mungkin banget ada isu kepercayaan dan sebagainya. Dalam 1 minggu ini akan ada sesuatu yang mungkin terjadi di antara kalian. Ya, ini ya teman-teman ya. Ada sesuatu tentang 1 minggu. Kalian sangat mungkin juga banyak berkenalan melalui sosial media, teman-teman ya. Kalian ada yang berkenalan melalui sosial media atau aktif berkomunikasi melalui sosial media. Tapi sosial media ini juga mungkin jadi masalah ya, karena dia mungkin sibuk dengan sosial media dia nggak fokus ke hubungan. Dan begitu banyak hal yang sepertinya dia tidak benar-benar clear atau tidak benar-benar jelas. Jadi mungkin banyak hal yang dia tutupin, banyak hal yang tidak benar-benar dia buka, teman-teman. Ya, itu sangat mungkin sekali. Ya. Dan sudah dalam 1 tahun ke belakang, hubungan ini menjadi hubungan yang banyak masalah. Ya. Orang ini mungkin gak jauh-jauh banget dari kamu ya. Mungkin sebenarnya cuma beda wilayah aja, beda area aja ya. Tapi masih dekat sama kamu sebenarnya. Hubungan ini membawa banyak pembelajaran, teman-teman. Ya, makanya memang tidak mudah menjalankannya, banyak pembelajaran ya. Dan orang ini ketika dia mungkin ya mengalami energi merenungi, mempelajari, akhirnya dia mungkin discovery ya, mulai menemukan dan memahami ya teman-teman, energi mungkin betapa berartinya kamu, sehingga sangat terdorong dia untuk sebenarnya menghubungi kamu, teman-teman. Ada energi sangat terdorong untuk menghubungi kamu. Hanya saat ini dia mungkin sedang memantau kamu, stalking kamu, menunggu waktu yang tepat untuk bisa bergerak dan menuju ke kamu, teman-teman. Ya. Ini adalah energi dari seseorang ya yang sangat mungkin sebelumnya juga mengalami penyesalan karena tidak benar-benar fokus dan berkomitmen sama kamu ya. Karena mungkin fokus dan komitmen dia terbagi untuk yang lain. Ada orang ketiga, ada hubungan ada mungkin hubungan dengan masalah keluarga atau dengan fokus masalah dia sendiri, teman-teman. Ya. Dan secara energi seksualitas dan hasrat pun dia merasa kamu cocok, sosok yang paling pas, sosok yang paling cocok. Jadi sangat mungkin banget saat ini kerinduan secara hasratnya juga seksualitasnya besar ke kamu, teman-teman. Energi pembelajaran dengan kamu seperti mendorong dia untuk bikin perubahan. Karena ternyata ketika tidak ada kamu, hidup itu juga rasanya sangat berbeda ya teman-teman. Hidup itu rasanya tanpa kamu sangat berbeda. Dan ada satu dorongan energi untuk memulihkan hubungan di antara kalian. Ya. Hubungan ini memang hubungan karmik, susah untuk dilepaskan, tapi juga energinya membawa begitu banyak pembelajaran. Jadi sinkron dengan energi learn through this ya. Dan dia menyesal karena sekarang yang diharapkan adalah dia bisa dimaafin, karena dia merasa semua situasi ini juga adalah ada kesalahan dia, baik sengaja ataupun tidak. Dia mengharap ada maaf dari kamu, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena dia ternyata masih ingin kamu, teman-teman. Tidak mau melepaskan kamu gitu ya. Sementara di satu sisi kamu mungkin sudah siap ya untuk melepaskan orang ini. Kenapa sih sekarang baru dia tersadar ya? Ini karena ada energi awakened love. Orang ini baru tersadar makna cinta kamu, energi perasaan kamu ya. Itu baru mulai dia mengerti dan mengalaminya ya, teman-teman. Jadi kayak baru tersadar makna kamu seperti apa yang dia rasakan ke kamu. Saat ini juga dia mungkin tidak dalam situasi yang kondusif ya. Jadi mungkin pergerakan ke kamu pun penuh dengan batasan. Ya. Dia menyadari ya, dia sebelumnya mungkin belum siap, belum tegas, belum jelas, teman-teman. Ya, jadi itu juga yang semakin membuat kamu menjauh dari dia.
Tapi ternyata kehilangan kamu juga membuat dia menyesali. Kenapa? Dia kehilangan kebahagiaan, celebration, kebahagiaan gitu loh teman-teman. Ya, dia merasa, dia menyesali sudah ambil keputusan yang tidak tepat gitu ya. Ini seseorang yang menyesali keputusannya, mungkin tidak memilih kamu, menyesali keputusannya tidak memperjuangkan kamu, atau bahkan menjadikan kamu pilihan teman-teman. Karena memang cuman kamu yang bisa membangkitkan gairah muda di dalam dirinya dia. Ada sisi gairah muda, lalu di sini juga kamu membuat dia merasa energinya sangat-sangat ceria, teman-teman ya. Dan orang ini juga menyadari kalau dia ingin memperjuangkan kamu, dia harus mau mengusahakan work ya. Energi untuk mengusahakan hubungan kalian. Karena yang dia rasain, ternyata kamu adalah energi soulmate-nya. Kamu energi belahan jiwa yang sangat mendalam, yang dia sesali kenapa dia sudah menyakiti kamu. Terus habis itu, dia juga tidak merasakan sebelumnya energi soulmate. Sekarang baru mulai terasa energi kangen, energi rindu, energi kecarian. Kita lihat energi dari seseorang yang menyesali ya. Teman-teman, perilaku penyesalannya ke kamu lah intinya. Teman-teman, dia menyesali karena kamu selama ini tuh sudah sangat baik. Kamu banyak memaafkan dan mentoleransi ya teman-teman. Setelah apapun yang terjadi, kamu masih punya energi sangat positif sama orang ini. Dan dia menyesali memutus koneksi karena sebenarnya koneksi di antara kalian tuh masih sangat berdampak sama dia. Ya, jadi ini adalah energi seseorang yang masih sangat-sangat terdampak. Dan dia mulai bertanya-tanya, apakah masih memungkinkan kalau kamu mau melupakan dan memaafkan dia. Ini energi dari seseorang yang berharap sekali ada kesempatan. Ya. Dia belum banyak bergerak, karena dia ini energinya merasa masih insecure untuk bergerak, maju mundur. Ya, nyari aman, dia memilih untuk diam. Ya. Karena dia tahu dia salah teman-teman ke kamu. Jauh dari kamu, membuat dia menyadari, ya sangat berbeda ya ketika ada kamu sama nggak ada kamu. Dia rajin stalking kamu, mantauin kamu sekarang gimana, kondisi kamu gimana, ya. Dan dia tidak pernah benar-benar melupakan kamu, meskipun kamu pikir dia udah ngelupain kamu, teman-teman. Ya. Dan dia terhukum sendiri dengan perasaan merasa bersalah sudah berbohong sama kamu. Ini energi penyesalan karena telah berbohong, ya teman-teman. Sekarang energinya makin gak jelas, makin uring-uringan, pusing, gak tenang gitu ya. Dia sedang mempersiapkan dirinya untuk memberanikan diri untuk ke kamu teman-teman. Ini adalah seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk lebih berani bergerak dan lebih berani mengusahakan hubungan di antara kalian. Apalagi kamu juga sering banget masuk di dalam mimpinya dia. You've been in my dreams ya. Dia rasa itu menjadi petunjuk yang kuat tentang koneksi kalian. Ya. Dia menyesali menyanyiakan kamu karena kamu orang yang banyak membuat dia jadi pribadi yang lebih baik. Karena kamu bawa pengaruh positif. Dan secara terus-menerus dia keingetan terus soal kamu. I'm reminded of you constantly. Dia kepikiran terus-terusan teman-teman. Dan kamu merupakan sumber inspirasi dia. Jadi menyesal dia ya. Karena tidak bisa lupa kamu dan kamu bawa energi yang positif buat dia. Dan dia ngerasa kalau seandainya dulu dia lebih bisa memahami ini semua, mungkin dia tidak akan berperilaku seperti itu ke kamu. Setelah dia memahami kondisi perasaan dia sama kamu dan koneksinya seperti apa. Kita sekarang coba lihat apa yang akan terjadi sama hubungan ini ke depannya. Ada energi finding balance. Sangat mungkin hubungan ini akan diusahakan untuk adanya keseimbangan ya. Mungkin sekali dia sedang berusaha menyeimbangkan situasi dia dulu, emosinya, keuangan dia ya, dan sama-sama sedang merenung. Kamu juga sedang merenungi teman-teman hubungan ini. Jadi benar-benar harus dipikirkan ya. Kamu memang juga berdiri dengan seseorang yang masih punya masalah dengan sosok ibu ya. Entah anak mami, mungkin kurang tegas, kurang jelas, atau bahkan ibunya terlalu banyak ikut campur di dalam kehidupannya dia. Kartuku cuma bisa bilang be patient, sabar, karena ini semua sedang ada energi proses ya teman-teman. Namun kamu boleh banget untuk menelisik lah dengan lebih dalam ya teman-teman.
Karena memang kamu berdiri dengan seseorang yang masih belum benar-benar matang ya. Masih lebih mungkin lebih banyak sisi bermain. Karena mungkin sekali dia belum benar-benar siap sama komitmen gitu loh ya. Apakah hubungan ini sebaiknya diperjuangkan? Teman-teman kalian tuh sebenarnya punya banyak perbedaan ya. Jadi perbedaan sudut pandang, perbedaan gaya hidup dan sebagainya. Jadi balik lagi, apakah kamu bisa menerima dia dengan perbedaan itu? Apakah kalian bisa ketemu jalan tengahnya? Orang ini sedang berusaha ya untuk nunjukin sama kamu dia bisa jadi provider, dia bisa memberikan kamu hadiah, teman-teman. Ya. Tapi sepertinya banyak dari kalian yang sudah menarik diri ya, karena sudah terlalu banyak energinya sangat berbeda di antara kalian. Apapun itu, sebaiknya keputusan itu memang sudah keputusan yang benar-benar ditelusuri, keputusan yang benar-benar dipertimbangkan. Ya, apa sih resikonya kalau move on? Apa sih resikonya kalau dilanjutkan gitu ya? Tapi kalau Sora lihat, sebenarnya orang ini ada energi niatan, cuman memang perjalanannya sangat panjang ya. Karena energi orang ini tuh ibaratnya tuh bedanya sama kamu tuh lumayan jauh secara energi, pola pikir dan sebagainya. Jadi dia untuk ngejar ke kamu tuh nggak gampang gitu ya. Dan dari awal hubungan ini sudah sulit gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang kepingin hubungan yang mudah, cepet, ini bukan sesuatu ya, bukan sesuatu yang bisa jadi panjang gitu ya. Namun bisa membawa pembelajaran. Jadi apapun itu keputusannya, pikirkan dulu ya. Karena ini juga ada faktor finansial dengan energi gift di sini. Apa yang bisa dia tawarkan? Kan setiap orang perbandingannya beda-beda. Ada yang nggak masalah 50-50, ada yang nggak masalah aku aja, ada yang aku nggak mau dia harus jadi provider. Itu kan orang-orang beda-beda ya. Sebelum itu teman-teman mungkin ingin berpikir dan merenung, silakan dibeli gelang 7 cakra yang terdiri dari 7 jenis batu yang warna-warni ini di atas, mewakilkan titik-titik cakra kita. Ada ametis, sodalite, tiger eye dan teman-temannya, dimana sudah Sora program ya. Kalau energi dan cakra kita nggak bagus, auranya juga tidak seimbang dan tidak selaras, hidup pun juga sulit berjalan dengan semestinya. Mawar adalah lambang perkembangan jiwa ya, dan cinta diri. Harganya cuma 265.000 di Instagram Sora _ tarot, dan di Shopee 285.000. Lebih mahal bukan buat aku tapi buat komisi Shopee. Teman-teman mau beli di mana beda, silahkan. Ini adalah produk terakhir dari Sora, jadi setelah ini aku tidak akan bikin produk lagi. Jadi ini bisa dijadikan kenang-kenangan juga. Pink Rhodonite adalah batu untuk membantu teman-teman untuk move on, melangkah berani ke depan. Batu juga yang membawa energi yang cinta yang lebih stabil dan lebih dewasa. Kupu-kupu adalah lambang transformasi dari jiwa. Selama aku masih promosi, berarti barangnya masih ada. Kalau sudah tidak dipromosi lagi, berarti barangnya sudah habis. Dan aku tidak akan PO atau restock. Aku hanya menghabiskan stok-stok yang ada di aku sekarang, dan setiap hari itu semakin menipis ya. Yang sudah beli, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk beli koleksi aku lagi jualan clearance sale. Koleksi aku ada kristal, ada tarot, ada macam-macam. Silahkan ya, karena terbatas ya. Kalau sudah habis nggak bisa diorder lagi. Buat yang mau-mau aja, oke? Kita ke zodiak, ada Aries, Gemini, Taurus, Scorpio, Aquarius, Taurus, Cancer, dan Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita akan coba lihat untuk alfabetnya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk membacakan tarot, pengalaman eksklusif, dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini, silahkan teman-teman untuk siapkan jam lahir ya. Ini aku nggak ambil kebanyakan. Nah, dan di luar ininya, oke. Dan kok disiapkan jam lahir? Kalau pingin tarot tapi kayak yang kamu lagi tonton saat ini bisa, itu nggak butuh jam lahir. Tapi kalau kamu mau baca bazi buat tahu jalan kehidupan, itu butuh jam lahir ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih mau baca bazi atau tarot ya. Tarot juga ada paket video, jadinya bisa detail. Dan yang teman-teman kepingin untuk belajar tarot, Sora ada kelas untuk mengajar private. Materi dan kartu sudah dari Sora ya, silahkan yang mau belajar. Boleh tanya-tanya di Instagram ya. RO ada yang masih menjadi rahasia, NUI, RTK, JRX,
EOOSDD. 1, 2, 3. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan channel Sora yang Tarot. Jaga selalu kesehatan, pikiran, perkataan, perbuatan, termasuk jempol kamu dalam berkomentar. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.